Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya bahwa KPK kabarnya ya akan periksa keponakan Ibu Megawati, Rian Dediono ya terkait kasus DJKA ya yang kemarin disebut ya Hasto juga dipanggil begitu kepada KPK. Ada apa di balik ini semua begitu? Agak aneh sih sebenarnya. Kenapa ya selama ini ketika PDP Perjuangan ingin mengusung Anies Baswedan, malah ponakan Ibu Megawati dipanggil atau diperiksa oleh KPK. Ketika PKB mereka ingin mengusung Anies Baswedan, ya malah PKB ya dilaporkan ke Kumham, ya bahkan ada PKB tandingan. Saya kira ada apa di balik ini semua begitu kan? Kok pada takut? Apakah kasus-kasus ini tersandra kepada para ya rezim ini, kepada parpol ini begitu kan? Apakah seperti itu? Saya kira tidak begitu kan. Tapi nampaknya bagi kami adalah Anies Baswedan ini kan kekuatannya sangat luar biasa di situ begitu. Kekuatannya sangat luar biasa. Ini bisa saja orang-orang seperti orang-orang Jokowi begitu ya. Ya bisa saja kalau Anies Baswedan memimpin bangsa kita bisa saja kena begitu. Kita lihat saja komentar-komentar dari netizen. Saat PDP Perjuangan umumkan Anies Baswedan, ponakan Bu Mega diperiksa. Saat PKB memunculkan mau dukung Anies Baswedan, PKB dilaporkan ke Kumham. Ini kan gimana begitu? Mari kita baca komentar dari netizen ini. Sebetulnya di balik itu semua memang karakter ARB itu agak beda. Jadi susah diajak kong kali kong selama ya jadi pejabat. Akibatnya partai nggak dapat apa-apa, kering. Dan ada elit partai bilang berpolitik itu take and give ya. Makanya elit mau pesta sendiri, mereka bisa berbagai antara mereka. Ya, ARB kan enggak. Bahkan ya sandera kasus masih marah. Kalaupun tersandera kasus, apakah kena semua? Kan itu logikanya. Elit ya senegara takut sama ya Lek Mulyono, sedang Lek Mul sendiri takut sama Anies Baswedan. Kalau Anies Baswedan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul begitu kan. Ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya sampai hari ini kan lucu politik itu begitu kan. Lucu, sangat lucu sekali begitu. Makanya para elit-elit parpol, elit-elit partai takut kepada Mulyono, sedangkan Mulyono takut pada Anies Baswedan. Anies Baswedan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kan sebagai intermezzo saja begitu kan. Tapi ya inilah politik dan mau bagaimana lagi begitu kan. Ya kalau seperti ini terus ke depan bangsa kita tidak akan pernah maju-maju kecuali Prabowo berani semuanya ya. Ini, anaknya itu, ada ordernya. Prabowo harus tega begitu kan ya. Dalam artian bahwa harus benar-benar perjuangan dengan rakyat. Satu-satunya yang diharapkan itu begitu kepada seorang Prabowo. Mau siapa lagi coba? Jadi artinya apa? Artinya bahwa persoalan-persoalan politik sekarang ini susah ditebak ya, susah ditebak. Bahkan ya seharusnya PDP dan Pak Anies tidak gentar melawan Raja Jawa ya, Partai Golkar. Bahkan ya pemilih Jakarta diperhitungkan akan mendukung ARB dan ini sebagai big bang ya bargaining point oposisi pemerintahan baru nanti. Bahkan kita lihat saja bahwa apa yang kemudian dikomentari oleh netizen begitu kan ya. Nggak suka ARB karena dibeli senilai 11 dari 100. Nah itu yang masih sakit hati kepada seorang Prabowo begitu kan. Prabowo masih sakit hati ya karena nilai 11 dari 100 itu untuk Prabowo wajar. Debat politik yang itu aja begitu kan. Seharusnya kalau 11 dari 100 seharusnya Prabowo memberikan nilai juga kepada Anies Baswedan saat memimpin kan begitu. Secara logika begitu kan. Ini makanya saya kira dengan adanya kasus-kasus seperti ini wah apakah sandra menyandra begitu. Ketika Anies Baswedan mau maju banyak yang sandra ini sandra itu begitu kan. Tapi sulit karena kepentingan-kepentingan itu kan punya kepentingan masing-masing antara partai ini, partai itu dan sebagainya begitu kan. Yang namanya politik ya seperti itu begitu kan. Tapi kalau tidak seperti itu bukan politik namanya. Ya inilah mari kita baca terlebih dahulu ya ini beritanya. Ini menarik. KPK periksa ponakan ya Megawati Rian Dediono ya terkait kasus DJKA ya kereta api.
Komisi Pemberantasan KPK memeriksa pihak swasta berinisial RD sebagai saksi untuk mendalami pengaturan lelang dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian ya. Didalami terkait dengan pengaturan lelang, bahkan berdasarkan sumber yang diterima oleh CNN Indonesia yang dimaksud ya merujuk pada nama Rian ya Bediono, caleg PDP dari Dapil Jatim yang juga merupakan keponakan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Informasi mengenai Rian Bediono juga termuat dalam laman PDP Madiun. Pemeriksaan terhadap Rian dilakukan di Gedung Merah Putih ya pada hari Senin kemarin, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DRS Dr. Ades DRS merujuk pada Dien ya, DRS ya singkatannya berarti. Renato Sugiarto selaku Direktur PT Istana Putra Anung. Sebelum ini KPK juga memeriksa kader PDIP nama Hasto Kristianto, Yosep Ariono, Adi Darmo, dan Suderestuati. Adapun sebelumnya pada hari Kamis ya, tim penyidik KPK menahan Yofi Oktariza selaku pejabat pembuat komitmen PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Jawa bagian tengah yang kemudian menjadi BTP Semarang tahun 2017-2021. Ini kan sudah lama begitu kan. Kenapa kok baru sekarang terungkit begitu? Ada apa? Yofi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi ya berupa penerimaan hadiah atau janji terkait paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BTP Semarang. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap oleh penguasa Dion Renato Sugiarto ya dengan DKK ya dengan kawan-kawan ya kepada PPK DPTP Semarang yaitu Bernard Hasibuan dan Putu Sumarjaya selaku kepala BTP Semarang. Yofi menjadi PPK untuk 18 paket pekerjaan barang dan jasa lanjutan dan PPK sebelumnya 14 paket pekerjaan BPJ baru di lingkungan BTP wilayah Jawa Tengah. Nah ini kita lihat saja Hasto kan sudah dipanggil begitu kan ya. Artinya apakah ini berapa kali begitu Hasto dipanggil seperti itu begitu kan. Artinya kalau buat saksi kan hanya satu kali mikirnya selesai begitu. Kenapa berkali-kali begitu kan? Ada apa di balik ini semua? Apakah ada dugaan yang kita amati bahwa KPK ini bermain sandra menyandra atau bagaimana begitu? Tapi yang sudah beberapa kali Hasto diperiksa sampai adu mulut dengan KPK begitu kan. Dan inilah yang akan menjadi cikal bakal apakah PDP ketakutan atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas bagi kami adalah ya ponakan dari Bu Megawati, Rian Bediono ini kan hanya sebagai saksi begitu kan. Ya, kenapa harus takut? Mestinya kan seperti itu. Ya, makanya dengan ini kabarnya kabarnya PDP mendukung Anies Baswedan, kabarnya ada di luar dugaan-dugaan orang-orang kuat di belakang yang kemudian mendorong Ibu Megawati seperti itu, mendorong PDP seperti itu. Kabarnya begitu. Saya nggak tahu, tapi yang jelas bagi kami itu hak prerogatif dari Ibu Megawati begitu. Tapi saya yakinnya bahwa PDIP sekarang ini sudah mulai diambang kebingungan, kader-kadernya seolah-olah mau tersandra pada kasus-kasus yang ini begitu. Padahal ini sudah lama sebenarnya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.